Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Rukmiyati Ningsih, NIM 211105020062, kelas Ekonomi Syariah 2, mata kuliah Pengantar Ekonomi, dosen pengampu Bapak Mirza. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori investasi. Yang pertama, sumber dana investasi. Sumber dana investasi dapat berasal dari yang A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang B. Keuntungan investasi terdahulu. Yang C. Dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah. Dan yang D. Sumber-sumber lainnya yang sah. Risiko investasi. Ada beberapa risiko investasi, di antaranya 1. Risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko likuiditas, risiko falas atau nilai tukar mata uang, risiko negara, dan yang terakhir adalah risiko reinvestment. Yang ketiga adalah pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian, sejarah, dan manfaat pasar modal. Pengertiannya adalah pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, sejarah. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Yang ketiga adalah fungsi. Di sini pasar modal mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Yang B. Instrumen investasi pasar modal. Ada beberapa jenis surat berharga tersebut, diantaranya adalah yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga surat utang atau obligasi, yang keempat exchange traded fund ETF, yang terakhir derivatif. Terus selanjutnya dan yang C, manfaat pasar modal, yaitu manfaat pasar modal untuk emiten dan manfaat pasar modal untuk investor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.